Berdasarkan kegiatannya, bisnis dapat dikelompokkan menjadi hal-hal sebagai berikut. 1. Manufaktur, yaitu bisnis yang menghasilkan produk yang berasal dari barang mentah, kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan. 2. Bisnis jasa, yaitu bisnis yang menghasilkan barang yang tidak berwujud. Ketiga, pengecer dan distributor merupakan pihak yang berperan sebagai perantara barang antara produsen dan konsumen. Keempat, bisnis pertanian dan pertambangan adalah bisnis yang menghasilkan barang-barang mentah. Kelima, bisnis finansial adalah bisnis yang mendapatkan keuntungan dari investasi dan pengelolaan modal. Keenam, bisnis informasi adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan terutama dari penjualan kembali properti intelektual. Ketujuh, utilitas adalah bisnis yang mengoperasikan jasa untuk publik. Kedelapan, bisnis real estate adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan dengan cara menjual, menyewakan, dan mengembangkan properti. Kesembilan, bisnis transportasi adalah bisnis untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengantarkan barang atau individu. Perusahaan perseorangan memiliki beberapa keunggulan. Pertama, membutuhkan investasi dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Kedua, menjadi bos di perusahaan milik sendiri. Ketiga, bangga terhadap karya sendiri. Keempat, prosedur dan aturan hukumnya sederhana. Kelima, tidak perlu membayar keuntungan yang diperoleh kepada orang lain. Keenam, pajak perseorangan rendah. Kelemahan perusahaan perseorangan. Pertama, tanggung jawab pemilik yang tidak terbatas dan lemahnya keberlanjutan bisnis tersebut. Kedua, sumber daya keuangan terbatas. Ketiga, kesulitan dalam pengelolaan. Keempat, komitmen terhadap waktu yang sangat besar. Kelima, sedikitnya keuntungan. Keenam, pertumbuhan atau ekspansi dalam perusahaan perseorangan pada umumnya tidak terlalu besar. Ketujuh, pemilik perusahaan perseorangan meninggal maka besar kemungkinan perusahaan tersebut ikut mati. Jelaskan 3 jenis perusahaan rekanan atau persekutuan. 3 macam jenis rekanan. Pertama, perusahaan rekanan umum yaitu perusahaan rekanan tempat semua pemilik dalam operasi bisnis dan dalam menanggung kewajiban untuk hutang bisnis. Kedua, perusahaan rekanan terbatas yaitu perusahaan rekanan yang terdiri dari 1 atau lebih rekanan umum dan 1 atau lebih rekanan terbatas. Ketiga, karena terbatas master yaitu perusahaan tekanan yang terlihat sangat mirip sebuah korporasi tapi kewajiban pajaknya seperti perusahaan rekanan. Subscribe, like, and comment channel SKS. Jelaskan berbagai jenis korporasi. Ada 6 bentuk korporasi yaitu. Pertama, private corporation yaitu bentuk korporasi dengan saham yang hanya dimiliki oleh beberapa orang dan tidak dijual secara umum. Kedua, public corporation yaitu korporasi dengan saham yang dapat dimiliki oleh masyarakat secara umum. Ketiga, S-corporation yaitu korporasi yang diorganisasi dan beroperasi seperti korporasi tapi diperlakukan seperti relanan untuk tujuan pajak. Kelima, limited liability corporation yaitu korporasi dengan pemilik yang dikenai pajak tapi dapat menikmati keuntungan dari tanggung jawab yang terbatas. Keenam, professional corporation yaitu korporasi yang terdiri dari para profesional. Ketujuh, multinational or transnational corporation yaitu korporasi di mana sahamnya dijual ke berbagai negara. Jelaskan apa yang Anda ketahui tentang koperasi. Koperasi adalah organisasi yang dimiliki atau dikendalikan oleh orang-orang yang menggunakannya produsen, konsumen, atau pekerja dengan kebutuhan yang sama yang menggabungkan sumber daya mereka untuk keuntungan bersama. Ada 2 sifat anggota persekutuan, yaitu sekutu umum dan sekutu terbatas. Pertama, persekutuan umum atau general partnership merupakan persekutuan di mana semua pemilik berbagi dalam kegiatan operasional bisnis dan dalam mengasumsikan tanggung jawab atas hutang perusahaan. Kedua, persekutuan terbatas atau limited partner merupakan pemilik yang menginvestasikan dana atau uangnya ke dalam bisnis tetapi tidak memiliki tanggung jawab mengelola hutangnya atau kerugiannya dalam investasi. Beberapa keunggulan bentuk persekutuan atau rekanan yaitu: pertama, lebih banyak mendapatkan dana. Kedua, pengelolaan bisnis dilakukan secara bersama-sama. Ketiga, kepemilikan bisnis ini adalah kemampuannya untuk tumbuh lebih besar. Keempat,
Tidak ada tarif pajak khusus untuk bentuk persekutuan. Beberapa keuntungan korporasi. Pertama, adanya keterbatasan tanggung jawab yang hanya sebesar modal yang ditanamkan dalam korporasi tersebut. Kedua, mudah dalam mendapatkan tambahan modal atau dana. Ketiga, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan jumlah dananya. Keempat, keberlanjutan korporasi dapat terjamin. Kelima, mengalami perubahan kepemilikan dengan cara menjual lembar saham yang dimilikinya. Keenam, pemisahan antara pemilik dan pengelola. Karakteristik seorang wirausaha yang berhasil yaitu: pertama, mempunyai keinginan untuk bertanggung jawab. Kedua, memilih resiko yang sedang. Ketiga, memiliki keyakinan terhadap kemampuannya untuk berhasil. Keempat, mempunyai keinginan untuk memberikan dan mendapatkan tanggapan atau umpan balik segera. Kelima, bersemangat tinggi. Keenam, orientasi ke masa depan. Ketujuh, mempunyai keahlian mengorganisasi atau mengelola. Kedelapan, menganut nilai pencapaian melalui uang yang diperoleh. Kesembilan, mempunyai komitmen tinggi. Kesepuluh, toleransi terhadap adanya ambiguitas. Kesebelas, mempunyai fleksibilitas. Perencanaan bisnis merupakan catatan mendetail tentang bisnis yang akan dilakukan, yang meliputi karakteristik bisnis yang akan dilakukan, pasar sasaran, keunggulan bisnis yang akan didirikan dibandingkan pesaing, serta sumber daya dan kualifikasi pemilik bisnis. Usaha kecil dan menengah UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta. Kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar. Ketiga, milik warga negara Indonesia. Keempat, berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan besar atau menengah. Kelima, berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum. E-commerce merupakan penggunaan internet dan alat-alat elektronik lainnya untuk transaksi baik eceran maupun bisnis ke bisnis yang mampu menciptakan pasar baru di dunia. Beberapa alasan seseorang berani memulai bisnis yaitu adanya kesempatan, keuntungan yang akan diperoleh, kemandirian, tantangan kepuasan pribadi, perasaan personal yang merasa terpenuhi. Keunggulan bisnis kecil dibanding bisnis besar adalah: pertama, pembeli dari negara lain lebih menyukai mengadakan kesepakatan bisnis dengan individu. Kedua, pengiriman barang dari pabrik tas kecil lebih cepat. Ketiga, perusahaan kecil menyediakan beraneka ragam pasokan. Keempat, perusahaan kecil lebih mampu memberikan pelayanan secara personal dan lebih mampu memberikan perhatian secara personal. Tiga, bentuk merger. Merger vertikal, yaitu penggabungan dua perusahaan yang terlibat dalam tahap yang berbeda dalam bisnis. Merger horizontal merupakan kombinasi perusahaan yang mempunyai fungsi yang sama. Merger konglomerat merupakan penggabungan perusahaan yang berada dalam bisnis yang tidak saling berhubungan. Bisnis merupakan kegiatan untuk mendapatkan keuntungan dengan menyediakan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pemangku kepentingan merupakan individu atau sekelompok orang yang memiliki harapan terhadap keberlangsungan bisnis atau cara bisnis beroperasi. Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan sistem informasi untuk mengorganisasi dan mengelola kegiatan perusahaan antar produk antar parlemen dan logika geografis. Pemangku kepentingan primer atau primary stakeholders, yaitu pemilik, pelanggan dan karyawan, beserta serikat pekerja yang ada. Pemangku kepentingan sekunder atau secondary stakeholders meliputi pemasok, pemerintah, bisnis lain, media, berbagai organisasi lain, industri ketika perusahaan beroperasi, lingkungan alam dan masyarakat secara umum. Manfaat teknologi informasi, yaitu: pertama, menghemat waktu. Kedua, dapat berhubungan dengan pelanggan maupun pemasok dimanapun mereka berada. Ketiga, meningkatkan kemampuan melayani pelanggan dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak di dalam dan di luar perusahaan. Keempat, mampu menciptakan efisiensi organisasi. Electronic conferencing merupakan teknologi informasi yang memungkinkan sekelompok orang dapat berkomunikasi secara simultan dari berbagai lokasi. Data conferencing merupakan teknologi informasi yang memungkinkan karyawan mengendalikan perusahaan dari tempat lain menggunakan satu dokumen atau data. Video conferencing merupakan teknologi informasi memungkinkan para partisipan saling dapat bertatap muka satu sama lainnya dalam satu pertemuan pada lokasi yang berbeda.